Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi ya di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Ada itu kan kita dapatkan dari KPU, nanti akan juga dari tempat-tempat lain. Jadi udahlah, kalau ini saya ketawakan saja tuh ya. Tadi itu yang mereka akan Mabes Polri. Lucu aja, sekarang udah ada di Polda Metro, udah jalan. Mau apa lagi ke Mabes Polri? Polemik kasus ijazah Jokowi tak kunjung berakhir. Terbaru, relawan Jokowi hingga Peradi Bersatu mendatangi Barreskrim Polri untuk mendesak pihak kepolisian menangkap dan menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Untuk membahas hal tersebut, saat ini telah bersama salah satu terlapor dalam kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, apa tanggapannya terkait langkah relawan Jokowi yang mendesak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka ke Barreskrim Polri? Ya, tanggapan saya adalah ya memang hak untuk berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tetapi apa yang menurut saya agak kurang beradab dan beretika adalah bahwa ketika mereka ingin mengerahkan 500 emak-emak dengan pakaian yang tidak pantas dalam mendesak Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami, gitu. Jadi hak mereka untuk berbicara, tetapi kita harus juga menghargai ya apa proses penyidikan yang sekarang sedang berlangsung. Mengingat ya kami telah memiliki fotokopi ijazah berlegalisir dari KPU ya yang setelah kami analisa itu memiliki keidentikan yang sangat tinggi dengan ijazah yang kami teliti, yaitu ijazah yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Kami melakukan beberapa metode forensik seperti overlay detection, overlapping detection, dan proportional spacing and kerning. Dari ketiga metode itu, kami simpulkan bahwa apa yang kami teliti identik dengan apa ijazah fotokopi ijazah legalisir yang didapatkan dari KPU. Di samping juga kami telah mewawancarai kemarin ya seorang profesor di Teknik UGM ya bahwa pada tahun 1980-an sampai 1984 di UGM ketika seseorang mengklaim dirinya memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap, maka secara otomatis dia harus memiliki juga ijazah sarjana muda. Saya garis bawahi. Maka jika Pak Jokowi mengklaim bahwa beliau lulus dengan sarjana lengkap atau sarjana penuh pada tahun 1985, maka ia juga harus memiliki ijazah sarjana muda pada tahun 1983. Karena setelah kami klarifikasi dengan kami wawancara Profesor Bagas di Fakultas Teknik UGM, beliau mengatakan ada 3 kali evaluasi akademik pada tahun tersebut. Yang pertama 2 tahun pertama, ya, baru yang kedua adalah evaluasi jenjang akademik sarjana muda, baru yang ketiga sarjana penuh. Jadi banyak mereka yang bisa drop out atau yang bisa hanya menempuh di sarjana muda dan berhenti di sarjana muda dan tidak melanjutkan ke sarjana penuh, dan kalau memenuhi persyaratan maka dia baru bisa melanjutkan ke sarjana lengkap. Sehingga pada saat itu baik silabus maupun kurikulum yang berlaku di UGM adalah sarjana penuh harus memiliki 2 ijazah. Ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh. Begitu, Mbak. Apa tanggapan Bang Rismon terkait pernyataan Projo yang menyatakan bahwa bukti baru soal ijazah Jokowi dari KPU sudah diperiksa Barreskrim?
Oke, penjelasan saya ya di Bareskrim ya, penjelasan mereka tentang uji keidentikan tidak pernah menyebutkan metode forensik yang digunakan dan persentase keidentikan. Keidentikan dalam sains itu memerlukan parameter output persentase. Berapa persenkah keidentikan yang mereka dapatkan dan yang mereka analisa? Ya. Yang kedua, mereka tidak menyebutkan sama sekali ya bahan perbandingan ijazah yang diklaim punya Pak Jokowi, apakah dibandingkan dengan apa? Nomor ijazah berapa? Sementara kami di dalam Jokowi's White Paper, kami menganalisa sejumlah ijazah lain dan kami temukan ketidakidentikan menggunakan sejumlah metode. Ada sekitar 10 metode lebih kami buktikan ketidakidentikan antara ijazah Pak Joko Widodo dengan ijazah Sri Murtiningsih, dengan ijazah Hari Mulyono, dengan ijazah Pronojiwo. Kami terbuka. Sains adalah terbuka, bisa diuji oleh orang lain dan bisa disanggah. Dan kami sangat sayangkan pada saat 22 Mei dilakukan gelar perkara khusus, ya sama saja, Pak. Pihak Dirtipidum tidak pernah menyajikan kepada kami apa metode forensik yang dilakukan, simpulan forensiknya apa, apalagi ijazah Pak Jokowi tidak pernah ditampilkan apapun, bukti apapun tidak pernah ditampilkan kepada kami. Oleh karena itu, ya sering saya katakan bahwa gelar perkara yang dikatakan khusus tersebut yang seharusnya presentasi secara seksama dan mendetil, tetapi yang kami simpulkan adalah gelar perkara khusus itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada ujian skripsi sekalipun. Ya, begitu Mbak, jelasan dari saya. Terus kalau gitu sejauh ini apakah sudah ada perkembangan atau pemanggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya lagi? Oke Mbak, mengenai pemanggilan, kami siap mematuhi hukum, proses hukum yang berlaku. Ya, kenapa? Ya kami mendasari bukan berdasarkan apa yang mereka sebut dengan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Itu jauh dari itu. Bahkan pada saat pemeriksaan terakhir, pada panggilan terhadap saya di penyidikan, saya menyerahkan buku yang khusus saya tulis, yang menjadi bagian tulisan saya di buku JWP, untuk saya terangkan sedetil-detilnya kepada penyidik, bahwa ini loh yang kami analisa, bahwa inilah objek yang kami teliti. Ya, ada dua objek yang kami teliti. Pertama, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang setelah saya analisa lewat overlay, lewat apa namanya proportional spacing dan kerning, itu kami buktikan bahwa itu adalah hasil Word document yang belum ada tahun 1985, yang disimpulkan oleh Dirtipidum secara sepihak dan subjektif lewat perasaan dan perabaan. Itu kami bantah dan saya bantah di depan penyidikan. Oleh karena itu, ya kami siap untuk dipertentangkan, ya diperdebatkan dengan ahli dari pihak kepolisian atau ahli forensik dari pihak Pak Jokowi. Kami sangat siap begitu loh. Sampai saat ini pun saya sendiri sangat siap untuk dipanggil kembali oleh Polda Metro Jaya perihal apa yang menurut saya yang dituduhkan oleh mereka tentang penyebaran berita bohong atau kebencian atau penghasutan atau mengubah-ubah data atau bukti sesuai dengan pasal 32 dan 35 ITE dengan ancaman 8 dan 12 tahun. Kami sangat siap. Begitu, Mbak. Eh, Lalu bagaimana pandangannya soal surat yang dikirim relawan Jokowi kepada Kapolri yang meminta ketegasan dalam kasus ijazah Jokowi ini? Oke, Mbak. Baik. Tanggapan saya ya, surat mereka itu anggap saja sebagai opini mereka. Mereka tidak tahu ya apa yang terjadi ketika kami di BAP dalam penyidikan. Mereka tidak paham itu ya, bahwa kami menyajikan presentasi
ilmiah kami yang tertulis dalam buku tersebut. Mereka tidak paham itu. Saya yakin ya, para penyidik di Polda Metro Jaya lebih mempercayai apa ya yang kami jelaskan dalam penyidikan tersebut daripada desakan-desakan atau surat-surat semacam itu. Saya yakin ya, karena saya yakin ini juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai ya, warga negara yang meneliti ijazah pemimpinnya justru dipenjara akibat desakan-desakan relawan-relawan Jokowi yang tidak pernah punya legal standing. Ini adalah personal Joko Widodo, ijazah Joko Widodo yang kami teliti, yang dipakai dalam pencapresan. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti menjawab dengan teknik dokumen forensik analisis, ya kami simpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dalam bahasa ilmiahnya adalah fake. Kalau otentik, kalau asli otentik. Hanya dua outputnya, fake atau otentik. Dan kami jawab fake. Itu simpulan ilmiah, bukan DFK. Begitu, Mbak. Kan relawan Jokowi menyebut langkah tersebut bukan bentuk intervensi hukum. Nah, menurut Bang Rismon bagaimana? Iya, Mbak. Bagi saya, karena saya bukan ahli hukum, ya, bentuk intervensi atau tidak, ya, saya mempercayakan itu kepada sistem penegakan hukum di kepolisian. Ya, kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka, ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami, ya, sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami dan kami eh, sebarluaskan kepada masyarakat, kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah, sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Bares Krim Polri. Karena saya sudah membuktikan dan buku saya akan saya serahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Sejumlah kasus rekayasa oleh laboratorium forensik Polri ini menjadi catatan buruk. Dan ini akan saya serahkan langsung atau tidak langsung kepada Pak Prabowo Subianto. Begitu, Bang. Menarik nih, kalau misal ada penetapan tersangka benar terjadi, apa langkah hukum atau pembelaan yang akan dilakukan oleh Bang Rismon dan Bang Roy Suryo CS? Jika kepolisian memutuskan untuk menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya. Resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Terkait dengan apa yang kami lakukan, tentu kami akan berdiskusi dengan tim hukum kami. Tetapi sampai detik ini, ya, kami lebih mempercayai kajian ilmiah kami daripada pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang jauh dari inti permasalahan. Seperti di samping kajian forensik kami, banyak sekali kejanggalan. Ya, seperti Pak Kasmujo yang membantah peranannya dalam membimbing skripsi maupun membimbing akademik Pak Joko Widodo. Dan jawaban yang sama dari Pak Kasmujo didapatkan pula oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Ini kan sangat janggal. Yang kedua, lembar pengesahan penguji yang tidak ada. Ini kan sangat janggal. Yang ketiga, pengakuan dari hanya satu orang saksi di Desa Ketoyan bahwa Joko Widodo melaksanakan KKN tahun 85. Yang keempat, perbedaan tahun KKN yang dinyatakan oleh Dirtipidum tahun 1983, sementara dikoreksi sendiri oleh Pak Jokowi 1985 awal, dan lainnya, didukung oleh kajian forensik kami, maka kami sangat yakin, ya, menyatakan dan terakhir, ya, bahwa seseorang yang lulus tahun 1985 di UGM dengan sarjana lengkap wajib memiliki ijazah sarjana muda. Nah, dari keterangan-keterangan, dari bukti-bukti yang kami dapatkan, ditambah dengan awal kajian kami secara ilmiah yang sudah saya tulis secara bertahap sejak Maret 2025 ini, maka kami sangat yakin
Yang kami inginkan bukan memenjarakan Pak Jokowi, tetapi meluruskan sejarah bangsa. Makanya yang kami inginkan Pak Jokowi untuk jujur. Apakah studi beliau di DO dari UGM, ya di drop out, atau hanya sampai sarjana muda? Itulah yang paling mungkin riwayat pendidikan Pak Jokowi di UGM. Begitu, Mbak. Oke. Menarik nih Pak Bang Rismon. Terkait dengan penyerahan bukti-bukti baru ke Pak Prabowo. Sudah ada komunikasikah dengan istana? Belum, Mbak. Tapi saya sudah punya jalur-jalur yang menurut saya sangat berpotensi. Saya menyerahkan dua buku saya, ya, dua buku saya kepada Pak Prabowo Subianto langsung. Dalam kaitannya sekarang dibentuknya atau dilantiknya minggu depan Komite Reformasi Polri, sehingga itu menjadi catatan ya, atau perhatian bagi Pak Prabowo Subianto bahwa kepolisian kita ya memang memiliki sejarah kelam dalam rekayasa barang bukti, dan ini tidak boleh dilanjutkan, apalagi dalam hal pembuktian ijazah Joko Widodo ini. Kami ingin sebagai peneliti kembalikan kepolisian ya agar menjadi kepolisian yang transparan dan presisi. Saya menganjurkan selalu ya berulang-ulang agar dibentuk badan forensik independen, sehingga output dari forensik atau simpulan forensik mulai dari akuisisi data, analisa data sampai simpulan data forensik itu tidak bisa diintervensi oleh jenderal-jenderal polisi. Hal ini yang selalu sering terjadi. Oleh karena itu saya sarankan, ya, ketika ingin mereformasi Polri, bentuklah lembaga atau badan forensik independen yang tidak bisa diintervensi. Dan yang kedua, bentuk lembaga pengawas eksternal yang memiliki kekuasaan super body juga, yang bisa memecat kepolisian, bukan dengan skenario Kompolnas yang mandul kekuasaan, mandul wewenang, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu, Mbak. Oke, terakhir ya Bang Rismon ya. Apa pesan atau seruan Bang Rismon untuk publik yang masih memantau kasus ini? Ya, kepada rakyat, ya, saya pun rakyat jelata seperti kalian, ya. Apa yang kami tempuh ini adalah murni dari kajian sains. Bahkan dengan disebarluaskannya buku Jokowi's White Paper yang berisi analisa ilmiah tersebut, itu merupakan tantangan terbuka kepada mereka, ya, kepada dosen-dosen, pada peneliti untuk membantahnya dengan buku, membantahnya, mengkoreksinya, atau menyangkalnya. Ini adalah apa namanya jalan yang paling beradab, jalan ilmiah yang paling apa namanya berintegritas untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Gitu, Bang. Mbak. Oke, terima kasih Bang Rismon Sianipar sudah bergabung bersama kami. Untuk sahabat Kompas TV, jangan lupa saksikan Zoomcast lainnya hanya di YouTube channel Kompas TV. Terima kasih.